Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-ahkama li qadim wa ajzala al-'amali syakiki fadlihi 'amin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ar-rahim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-ma'sum bid-dinin al-qawim al-man'atu bil khuluqil 'azim Allahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam afdhalus salati wa taslim amma ba'd ya ibadal karim fa inni usikum bi taqwallahil hakim al-qail fi kitabil qur'anil 'azim kullu yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ma'asyiral muslimin jamaah rahmatan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Mulai dari nikmat iman, sehat, nikmat akal untuk merencanakan ikhtiar, hingga nikmat hati untuk menerima segala takdir. Salawat dan salam semoga senantiasa kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Selanjutnya sudah menjadi amanah bagi kami selaku khatib pada pelaksanaan salat Jumat ini untuk senantiasa mengingatkan diri kita semua akan pentingnya menumbuhkan iman dan merawat takwa dalam kehidupan sehari-hari. Karena iman dan takwa itulah yang akan menumbuhkan hati kita dan bisa menghampiri kita, serta menguatkan Allah ketika lelah, mulai lelah, dan hanya takwa pula yang akan menjadi bekal kita menuju Allah akhirat nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa taqun ya ulil albab." Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang punya akal sehat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Hidup merupakan perpaduan antara usaha dan menerima. Kita seringkali menghadapi situasi yang membuat hati gundah karena usaha yang belum membuahkan hasil. Cobaan yang membuat hati gundah karena usaha yang belum membuat hasil. Cobaan yang datang bertubi-tubi atau masa depan yang terasa tidak pasti. Dalam menghadapi keadaan seperti ini, Islam mengajarkan kita tentang tenang dalam takdir serta teguh dalam ikhtiar. Tenang dalam takdir tidak berarti menyerahkan dan tidak melakukan apa-apa, tetapi meyakini bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tenang dalam menerima takdir harus diiringi dengan sikap yang teguh dalam berikhtiar, karena ia akan menjadi bukti bahwa kita tidak hanya berpangku tangan menunggu takdir, tetapi berusaha untuk meraih yang terbaik. Berkaitan dengan hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa iza 'azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kemudian apabila engkau telah mengeluarkan tekad, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ayat ini mengajarkan kepada kita perihal keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal, sehingga kita bisa tenang dalam menerima takdir, tetapi tetap teguh dalam melakukan ikhtiar. Dan apabila kita sudah mampu menyeimbangkan keduanya, maka demikian buah dari iman yang tertanam dalam diri kita. Tangan kita tanam, mengolah tanah, memilih bibit yang baik, menyirami, memberi pupuk, bahkan melindungi tanaman dari kemungkinan gangguan. Semua itu adalah ikhtiar yang nyata, yang tidak boleh ditinggalkan. Namun setelah itu kita harus tetap bergantung kepada Allah dan menyerahkan hasilnya kepadanya. Karena tanpa izinnya tidak ada satupun usaha yang akan berhasil. Inilah makna sejati dari tekad yang dibarengi tawakal.
yaitu melakukan ikhtiar sekuat tenaga kemudian pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan ini sebagian akan tulis dalam kitab tafsir Asy-Sya'rawi jilid 3 halaman 144. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan yang artinya anggota badan bekerja dari hati bertawakal. Anggota badan berkata, kami menanam, membajak, membawa benih yang baik, menyirami, memberi pupuk, dan kami mengira bahwa embun mungkin datang. Lalu kami khawatir terhadap tanamannya karenanya maka kami membawa jerami dan sejenisnya untuk menutupinya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahmat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami bahwa ikhtiar harus berjalan beriring dengan tawakal, ada satu nasihat penting dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kegelisahan yang berlebihan, karena seringkali manusia terlalu sibuk memikirkan hal-hal sebenarnya sudah berada di bawah kendali Allah. Akibatnya hati menjadi lelah, pikiran menjadi berat, dan kita kehilangan ketenangan dalam hidup. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Syahrul Hikmah halaman 17 mengatakan, dan artinya, tenangkanlah dirimu dari perencanaan yang berlebihan, sebab apa yang sudah dijamin oleh selain kamu, yaitu adalah Allah, engkau tidak perlu sibuk memikirkannya. Maksud nasihat di atas adalah Imam Ibnu Athaillah mengajak kita untuk berhenti dari kebiasaan membebani diri dengan rencana-rencana yang justru bertentangan dengan hakikat penghambaan. Seperti ketika kita terus berkata, seandainya aku lakukan ini, pasti hasilnya akan begini. Padahal Allah telah menetapkan segala sesuatu sejak zaman ajali. Lantas, mengapa kita masih mengurus ulang apa yang sudah Allah urus dengan sempurna? Sedangkan kita sadar kemampuan kita sangat terbatas. Namun perlu kita bedakan bahwa yang dilarang adalah rencana yang disertai kecemasan dan penolakan terhadap takdir. Ada perencanaan yang diserahkan sepenuhnya kepada Allah justru sangat dianjurkan. Bahkan Imam Ibnu Athaillah juga menyebutkan dalam kitab yang sama, At-Tadabbi Nisful Ma'isha, rencana yang baik adalah separuh dari kehidupan. Inilah fondasi penting bagi kita semua sebagai seorang hamba. Kita tetap berikhtiar dengan sekuat tenaga, namun hati tidak boleh lepas dari tawakal. Kita harus tetap berusaha, tapi tidak larut dengan dalam cemas. Kita tetap harus memiliki rencana, tapi tetap percaya bahwa hasil akhirnya tergantung takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk teguh dalam berikhtiar, diberi kesabaran dalam menerima takdir, serta memiliki hati yang lapang untuk selalu ridho atas ketentuannya. Dan semoga ini menjadi pengingat yang membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, akramul awwalin wal akhirin, al-mab'uus rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum min at-tabi'in. Salatan daimatan bidawami as-samawati wal ardina amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ati was-sawmi wa jami'il
والواجبات. واعلموا أن الله أمر بأمر بدا بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا بنسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم